Di video kali ini kita akan belajar tentang mengenal pecahan sebagai bagian dari keseluruhan. Coba perhatikan gambar berikut ini. Di sini kita memiliki satu kue utuh yang kemudian kita bagi dua di sebelah sini. Bagian kiri kita beri topping keju dan bagian kanan diberi topping coklat, sehingga kuenya ini kita bagi dua. Karena kita bagi dua, maka untuk menyatakan bagiannya ini kita tuliskan penyebutnya dua. Yang di bawah sebut penyebutnya, kita tuliskan dua. Kemudian bagian yang ini adalah satu bagian dari dua bagian kue tadi. Karena kuenya tadi kita bagi dua, bagian kiri dan kanan. Bagian satu, bagian dua. Nah, bagian kiri atau bagian pertama ini adalah satu bagian dari dua bagian yang ada, sehingga bagian keju ini kita tuliskan angka 1 karena dia hanya satu bagian dari dua bagian yang ada. Demikian pula untuk yang sebelah kanan, ini juga hanya satu bagian dari dua bagian yang ada, sehingga kita tuliskan 1. Sehingga kita punya pecahan setengah atau 1/2 dan juga 1/2 atau setengah. Ini artinya bagian yang kiri ini dibaca, bagian kiri ini adalah setengah bagian dari satu bagian yang ada. Demikian pula yang coklat ini adalah setengah bagian dari satu bagian yang ada, seperti itu. Kemudian bagian yang kiri setengah kita tuliskan di sini, dan bagian yang kanan setengah juga kita tuliskan di sini, sehingga 1/2 ditambah 1/2 itu penyebutnya sama, sehingga untuk menjumlahkan kita jumlahkan pembilangnya saja, sehingga 1 ditambah 1 sama dengan 2, kemudian penyebutnya tetap 2, tidak perlu dijumlahkan, sehingga kita punya 2/2 sama dengan 1 bagian utuh dari kue tadi, sehingga kue tadi kita bagi menjadi 2, bagian kiri dan bagian kanan. Bagian yang ini merupakan setengah bagian dari satu bagian yang ada. Demikian pula bagian yang kanan merupakan setengah bagian dari bagian yang ada. Apabila kita jumlahkan setengah bagian yang kiri ini, setengah bagian dari kue atau bagian yang kiri, dengan setengah bagian lagi bagian yang kanan ini, maka kita punya satu keseluruhan atau satu kue tadi, sehingga setengah ditambah setengah sama dengan 2 bagian dari 2 sama dengan satu kue utuh tadi. Jadi setengah tambah setengah sama dengan 1, seperti itu. Yang selanjutnya kita punya kue atau pizza ya. Di sini punya satu utuh. Kita bisa perhatikan di sini kita bagi 3 bagian. Nah, bagian yang pertama
kita tuliskan di sebelah sini. Karena tadi kita bagi seluruhnya menjadi 3 potong atau 3 bagian, maka penyebutnya kita tuliskan 3. Karena dibagi 3, karena satu utuh ini kita bagi 3. Selanjutnya bagian yang kiri atas ini, yang di sebelah sini, itu adalah hanya satu bagian dari 3 bagian yang ada. Sehingga kita tuliskan bagian yang ini sama dengan 1/3 atau dibaca 1/3. Tadi kita bagi menjadi 3 bagian. Bagian pertama, kedua, dan ketiga. Kita tuliskan 3 di sini. Kemudian ini merupakan bagian yang pertama. Atau ini hanya satu bagian dari 3 potong, 3 bagian. Jadi kita tuliskan 1/3. Kemudian kita lihat yang bagian kanan. Atas ini juga merupakan 1/3 bagian dari seluruhnya, atau dia hanya satu potong dari 3 potong ini, sehingga kita tuliskan 1/3. Artinya bagian ini adalah 1/3 bagian dari seluruh pizza ini. Kemudian mari kita perhatikan yang bagian tengah di bawah ini. Ini juga merupakan 1/3 bagian, satu bagian dari 3 bagian, 1/3 bagian dari seluruhnya. Sehingga kita tuliskan juga 1/3 seperti itu. Kemudian dapat dituliskan 1/3 bagian yang pertama ini di sini ditambah dengan 1/3 bagian berikutnya yang ini di sebelah sini, dan 1/3 bagian yang terakhir yang ini di sebelah sini. Sehingga kita punya 1/3 ditambah 1/3 ditambah 1/3 sama dengan, kita perhatikan bahwa penyebutnya sudah sama, sehingga untuk menjumlahkan pecahan dengan penyebut yang sama, kita bisa jumlahkan saja pembilangnya. Kita perhatikan di sini kita punya 1 ditambah 1 sama dengan 2. 2 ditambah 1 sama dengan 3. Untuk pembilangnya sama dengan 3. Kemudian penyebutnya tidak perlu dijumlahkan sehingga penyebutnya 3. 3/3 sama dengan 1. 1 bagian utuh daripada pizza yang awal tadi. Sehingga kesimpulannya, karena pizzanya tadi kita bagi 3 potong, yang sebelah sini potongan pertama 1/3 bagian dari seluruhnya, potongan berikutnya yang sebelah sini juga 1/3 bagian dari seluruhnya, dan potongan berikutnya lagi yang terakhir yang sebelah sini merupakan juga 1/3 potongan dari seluruhnya. Dan apabila ketiga bagian 1/3 ini atau ketiga bagian ini kita jumlahkan, maka kita memiliki satu pizza utuh lagi. Sehingga bisa kita tuliskan 1/3 ditambah 1/3 ditambah 1/3 sama dengan 3/3 sama dengan 1, seperti itu. Untuk contoh yang berikutnya, perhatikan kue berikut ini. Kita punya kue 1 utuh. Kemudian kita lihat, kita bagi kue ini menjadi 4 bagian. Yang ada di sini kita bedakan berdasarkan warna toppingnya. Kita perhatikan yang toppingnya berwarna biru hanya 1 dari 4 bagian yang ada. Bagiannya ada 1, 2, 3, 4.
Sedangkan yang biru hanya 1 dari 4 bagian yang ada. Oleh karena itu, kita tuliskan yang biru ini adalah 1/4. 1 dari 4. 1 dari 1, 2, 3, 4 bagian. Ini 4 karena rotinya utuh, kuenya ini utuh. Kita bagi menjadi 4, sehingga penyebutnya 4. Dan yang biru ini hanya 1 bagian dari 4 bagian, sehingga dia merupakan 1/4 bagian dari seluruh kue tadi. Demikian pula untuk yang toppingnya warna merah juga merupakan 1/4 bagian dari seluruhnya. Yang warna orange juga hanya 1/4 bagian dari seluruhnya, sehingga kita tuliskan juga 1/4. Kita perhatikan bagian yang terakhir, yang toppingnya warna coklat, ini juga merupakan 1/4 bagian dari seluruh kue tadi, sehingga bisa kita tuliskan 1/4 bagian yang ini, yang warnanya biru, toppingnya di sebelah sini. Kemudian yang toppingnya warna merah, 1/4 bagian berikutnya kita tuliskan di sini. Yang selanjutnya 1/4 bagian yang warnanya orange kita tuliskan di sini. Dan 1/4 bagian yang terakhir yang warnanya coklat ini kita tuliskan di sini, sehingga kita punya 1/4 ditambah 1/4 ditambah 1/4 ditambah 1/4 sama dengan berapa. Untuk menjumlahkan pecahan dengan penyebut yang sama, kita hanya langsung saja menjumlahkan pembilangnya. Di sini kita punya 1 ditambah 1 sama dengan 2, ditambah 1 sama dengan 3, ditambah 1 sama dengan 4, sehingga kita punya pembilangnya sama dengan 4. Kemudian seperti dua contoh sebelumnya, penyebutnya tidak perlu dijumlahkan sehingga tetap 4. Nah, di sini 4/4 sama dengan 1. 1 ini artinya 1 bagian seluruh kue ini, yang terdiri dari 4 potong. 1/4 bagian pertama, apabila ditambahkan dengan 1/4 bagian yang kedua, ditambahkan lagi 1/4 bagian yang ketiga dan 1/4 bagian yang keempat, maka kita punya 1 bagian atau 1 utuh dari kue yang kita miliki di awal tadi. Seperti itu. Yang berikutnya, kita punya kue yang kita bagi menjadi 5 potong sama besar. Kita bagi menjadi 5 potong, potongan pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Potongan yang pertama ini merupakan 1 potong dari 5 potongan yang ada, karena tadi kuenya utuh kita bagi 5 potong, sehingga kita tuliskan yang ini merupakan 1/5 atau 1/5 dari kue yang kita miliki di awal tadi, atau ini hanya merupakan 1/5 bagian dari seluruh bagian yang kita miliki di awal. Selanjutnya kita punya potongan yang kedua. Ini juga merupakan 1/5 potongan dari seluruh kue yang ada. Demikian pula untuk potongan yang ini, yang di tengah ini, juga merupakan 1/5 dari seluruh kue tadi. Dan yang berikutnya, yang potongan di sebelah sini, itu juga merupakan 1/5 potongan saja, sehingga kita tuliskan 1/5 seperti yang lainnya. Dan potongan yang terakhir, potongan yang kelima, ini merupakan 1 dari 5 potong kue yang kita miliki, sehingga kita tuliskan kue ini merupakan 1/5 bagian dari kue yang ada. Sehingga kita bisa tuliskan potongan kue yang pertama ini, 1/5 potongan yang pertama di sebelah sini, kemudian 1/5 potong berikutnya kita tuliskan di sini, selanjutnya
1/5 potongan kue yang di tengah kita tuliskan di sini. Selanjutnya 1/5 potongan yang di sebelah sini kita tuliskan di sini, dan selanjutnya potongan yang terakhir 1/5 potong terakhir kita tuliskan di sebelah sini. Sehingga kesimpulannya kita punya 1/5 ditambah 1/5 ditambah 1/5 ditambah 1/5 ditambah 1/5 sama dengan berapa? Di sini kita punya pecahan dengan penyebut yang sama, yaitu 5. Seperti dengan contoh-contoh sebelumnya, untuk menjumlahkan pecahan dengan penyebut yang sama, kita tinggal menjumlahkan pembilangnya saja. Di sini kita perhatikan, kita punya 1 ditambah 1 sama dengan 2, ditambah 1 sama dengan 3, ditambah 1 sama dengan 4, ditambah 1 sama dengan 5. Sehingga pembilangnya sama dengan 5. Untuk penjumlahan pecahan dengan penyebut yang sama, di sini kita jumlahkan dulu pembilangnya, kemudian penyebutnya tidak perlu dijumlahkan, sehingga penyebutnya sama dengan 5. Kesimpulannya kita punya 5/5 sama dengan 1. Artinya apabila kita gabungkan kembali kelima potongan tadi, kita memiliki satu kue yang utuh lagi, karena tadi kuenya kita bagi 5, sehingga masing-masing potongan merupakan 1/5 bagian dari kue utuh. Kemudian kita jumlahkan 1/5 bagian ini dengan 1/5 bagian ini, 1/5 bagian ini, 1/5 bagian ini, 1/5 bagian ini, sehingga kita punya kembali satu kue yang utuh seperti itu. Mari kita perhatikan contoh berikutnya ini. Tampak di gambar bahwa kue ini terbagi sama besar menjadi 6 bagian. Bagian yang hijau ini bagian yang pertama. Kita putar ke sini, bagian kedua, ke sini ketiga, keempat, kelima, dan keenam. Sehingga kue ini terbagi menjadi 6 bagian sama besar. Bagian yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, dan keenam. Mari kita perhatikan bagian yang pertama. Bagian yang pertama ini merupakan satu bagian dari 6 bagian yang ada. Karena kuenya kita bagi 6, sehingga untuk menyatakan bentuk pecahannya ini, kita tuliskan penyebutnya 6. Bagian yang pertama ini merupakan satu bagian dari 6 bagian yang ada, sehingga kita tuliskan 1/6. Satu bagian dari 6 bagian yang ada, seperti itu ya. Sehingga untuk bagian yang pertama ini kita tuliskan 1/6 bagian dari seluruhnya. Selanjutnya, karena ke-6 bagian ini sama besar, maka bagian yang ini pun juga merupakan 1/6 dari seluruhnya. Sehingga kita tuliskan juga ini 1/6. Potongan yang berikutnya yang di sebelah sini juga merupakan 1/6 bagian saja dari seluruh bagian yang ada, sehingga kita tuliskan 1/6 atau 1/6. Demikian pula untuk potongan yang sebelah sini yang berwarna coklat, itu juga merupakan 1/6 bagian dari keseluruhan kue tadi, sehingga kita tuliskan 1/6 juga. Selanjutnya potongan yang kelima ini juga merupakan 1/6 bagian dari seluruh atau satu bagian yang ada. Karena kita punya satu kue tadi, kita bagi 6, ini potongan 1/6 bagian, sehingga kita tuliskan 1/6 juga.
Kemudian potongan yang terakhir yang sebelah sini itu juga merupakan 1/6 bagian yang ada. Sehingga bisa kita tuliskan 1/6 bagian pertama ini, kita di sebelah sini tuliskan sebelah sini. Kemudian 1/6 bagian yang sebelah sini kita bisa tuliskan di sebelah sini. Selanjutnya 1/6 bagian di sini kita tuliskan di sini. Kita lanjutkan 1/6 bagian di sebelah sini. Kita tuliskan di sini. Dan 1/6 bagian ini kita tuliskan di sini. Dan 1/6 yang terakhir kita tuliskan di sini. Kita jumlahkan seluruhnya. 1/6 ditambah 1/6 ditambah 1/6 ditambah 1/6 tambah 1/6 tambah 1/6. 1/6 ini tambah 1/6 ini tambah 1/6 yang ini tambah 1/6 yang ini tambah 1/6 yang ini tambah 1/6 yang ini. Sehingga kita punya sama dengan, kita perhatikan penyebutnya sudah semua sama-sama 6, sama dengan 6. Sehingga kita jumlahkan pembilangnya saja. Kita punya 1 ditambah 1 sama dengan 2, tambah 1 sama dengan 3, tambah 1 sama dengan 4, tambah 1 sama dengan 5, tambah 1 sama dengan 6. Sehingga pembilangnya sama dengan 6. Kemudian penyebutnya juga 6, karena kita tidak perlu menjumlahkannya. Kita tulis saja 6 karena tadi penyebutnya 6. Seperti itu ya. Artinya apabila kita menjumlahkan seluruh 1/6 bagian yang ada ini, kita memiliki 6 bagian dari 6 bagian yang ada. 1, 2, 3, 4, 5, 6 bagian dari 6 bagian kue tadi. Karena tadi kan awalnya kuenya dibagi 6. Kemudian seluruh bagiannya kita jumlahkan sehingga kita punya 6 bagian dari 6. Sama dengan 1 kue utuh. Sehingga 6/6 sama dengan 1. Atau 1/6 ditambah 1/6 tambah 1/6 tambah 1/6 tambah 1/6 tambah 1/6 sama dengan 1. Seperti itu. Mari kita perhatikan contoh yang berikutnya. Di sini kita punya kue yang kita bagi menjadi 8 bagian sama besar, yang ditunjukkan dari perbedaan topping yang ada di sini. Mari kita lihat potongan yang pertama. Ini merupakan 1 dari 8 bagian yang ada. Bagian 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kuenya kita bagi menjadi 8 bagian. Sedangkan yang kuning ini hanya merupakan 1 dari 8 bagian yang ada di sini. Oleh karena itu, bagian yang kuning ini kita tuliskan 1/8. Karena ini merupakan 1/8 bagian dari seluruh bagian yang ada. Kemudian mari kita perhatikan bagian ini. Karena tadi kuenya kita bagi 8 sama besar, maka bagian ini juga merupakan 1/8 bagian dari seluruh bagian yang ada. Oleh karena itu, kita tuliskan 1/8 di sini. Selanjutnya kita perhatikan bagian kue di sebelah sini yang juga merupakan 1/8 bagian dari seluruh bagian yang ada. Sehingga kita tuliskan bagian ini sama dengan 1/8. Demikian pula untuk bagian yang di sini
juga merupakan 1/8 bagian dari seluruh bagian yang ada, sehingga kita tuliskan sama dengan 1/8. Selanjutnya, bagian yang di sebelah sini juga sama dengan 1 bagian saja dari 8 bagian kue ini, sehingga kita tuliskan 1/8. Kemudian bagian berikutnya yang di sebelah sini itu juga merupakan 1 bagian. Ini hanya 1 bagian dari 8 bagian yang ada ya, sehingga kita tuliskan 1/8. Kemudian yang di sebelah sini juga 1 bagian dari 8 bagian yang ada, sehingga kita tuliskan 1/8 juga. Dan potongan yang terakhir atau bagian yang terakhir ini juga merupakan 1/8 bagian dari seluruh bagian yang ada, sehingga kita punya 1/8 di sini, 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 dan 1/8 yang terakhir. Nah, kita tuliskan 1/8 bagian yang sebelah sini di sebelah sini. Kemudian 1/8 berikutnya di sebelah sini. 1/8 bagian yang ketiga yang di sini kita tuliskan di sini. Dan 1/8 berikutnya yang ini kita tuliskan di sini. Dan 1/8 yang ini kita tuliskan lagi di sini. Kemudian 1/8 yang ini kita tuliskan di sini. 1/8 yang ini kita tuliskan di sini, dan 1/8 yang terakhir kita tuliskan di sini. Di sini kita mencoba menjumlahkan ke-8 potong yang ada ini, sehingga kita punya 1/8 ditambah 1/8 ditambah 1/8 ditambah 1/8 ditambah 1/8 ditambah 1/8 ditambah 1/8 tambah 1/8. Artinya 1/8 ini ditambah 1/8 ini tambah 1/8 tambah 1/8 ditambah 1/8 ditambah 1/8 ditambah 1/8 tambah 1/8 sama dengan, kita jumlahkan dulu pembilangnya. Kita punya 1 ditambah 1 sama dengan 2 ditambah 1 sama dengan 3 ditambah 1 sama dengan 4 ditambah 1 sama dengan 5 tambah 1 sama dengan 6 tambah 1 sama dengan 7 tambah 1 sama dengan 8, sehingga kita punya 8/8 sama dengan 1 bagian yang utuh, sehingga kita punya ini 1/8, 1 tambah 1/8 ini tambah 1, 2 bagian tambah 1, 3 bagian tambah 1, 4 bagian tambah 1, 5 bagian tambah 1, 6 bagian tambah 1, 7 bagian tambah 1, 8 bagian dari 8 bagian, sama dengan 1 keseluruhan kue yang kita miliki di awal tadi, sehingga 8/8 sama dengan 1. Seperti itu. Kesimpulannya, apabila kita punya sebuah bilangan dibagi bilangan yang sama dengan bilangan tersebut, hasilnya sama dengan 1. Artinya, misalkan kita punya 8 tadi, 8/8, bisa kita lihat sebagai sebuah kue yang kita bagi 8, dan kita juga memiliki ke-8 bagian itu, sehingga kita punya 8 bagian dari 8 potongan atau 8 bagian, sehingga kita sama saja memiliki seluruhnya, sama dengan memiliki 1. Seperti halnya kita punya 10/10. Kita bisa bayangkan kita memiliki 1 kue yang kita bagi 10, dan kita punya ke-10 atau seluruh potongnya, sehingga kita sama saja memiliki 1 kue. Sehingga kita bisa tarik kesimpulan, sembarang bilangan jika dibagi bilangan yang sama dengan bilangan itu, hasilnya sama dengan 1. Misalkan bilangannya 100 dibagi 100,
Kita bisa bayangkan kita memiliki satu kue yang kita bagi 100 sama besar, sedangkan kita juga memiliki ke 100 bagian itu. Sehingga kita sama saja memiliki 100 bagian dari 100 bagian yang ada. Sama saja kita memiliki seluruhnya, sehingga sama saja kita memiliki satu bagian utuh. Seperti itu, seperti contoh-contoh yang kita sudah pelajari di video kali ini. Sehingga baik itu 100 dibagi 100 atau 100 per 100 atau 200 per 200, 350 per 350 atau berapapun itu, sembarang bilangan yang dibagi bilangan itu juga, maka hasilnya sama dengan 1 atau seperti halnya seluruh kue ini, satu bagian utuh. Seperti itu. Mungkin untuk video kali ini cukup sekian. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.